Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Alfaraz. NPM saya 211000139. Di sini saya sudah bersama dengan orang tua saya yang akan saya wawancarai. Orang tua dari Muhammad Bintang Alfaraz. Nah, sekarang apa sih Pancasila itu? Pancasila kalau menurut saya merupakan ideologi negara ataupun sebagai dasar negara Indonesia, di mana dalam Pancasila itu terdapat 5 sila. Pertama yang saya ketahui adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya sebagai dasar itu, dasar untuk pertama untuk menata negara, kedua untuk mengatur negara, yang ketiga sebagai petunjuk aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu yang saya ketahui tentang Pancasila. Apa sih toleransi itu? Toleransi merupakan suatu sikap memperlakukan orang lain, di mana kalau ada pendapat yang berbeda kita selalu menghargainya. Jadi toleransi itu lebih merujuk kepada sikap saling menghargai. Seperti itu yang Bunda ketahui. Bagaimanakah bentuk toleransi? Bentuk toleransi menurut saya, contohnya kita menghargai pendapat orang lain yang berbeda, saling tolong menolong, dan sesama manusia, di mana kalau ada beda pendapat itu kita menghargai pendapat tersebut walaupun kita itu pendapatnya salah, tetapi kita berusaha untuk menghargainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Alia dengan NPM 211000138 dari kelas C. Baik, di sini saya dengan saudara saya akan menanyakan beberapa hal mengenai Pancasila. Yang pertama, apa menurut Anda Pancasila itu? Pancasila, kalau dari segi bahasa itu panca artinya 5, kalau sila itu dasar. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dulunya pernah dikukuhkan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Insinyur Supomo, di mana Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya, apa menurut saudara toleransi itu? Untuk toleransi, kita tahu toleransi beragama sangat kental di Indonesia. Yang pertama, toleransi beragama di mana tidak boleh saling menghina antar agama-agama lain. Yang selanjutnya yaitu toleransi terhadap warna kulit, di mana suku Jawa tidak boleh menghina suku yang Papua atau ras hitam. Itu merupakan sebuah toleransi dari sebanyak toleransi yang ada. Baik, yang terakhir yaitu bagaimana bentuk toleransi? Untuk bentuk toleransi, contohnya toleransi beragama, berarti kalau ada lingkungan kita di masyarakat beda agama, misal saya agama Islam tetapi teman saya agama Kristen, tidak boleh saling mengejek atau tidak boleh saling menghina. Terus yang kedua, apabila toleransi dalam budaya, contohnya budaya Sunda dengan budaya Jawa, tidak boleh saling menghina, menghargai, tapi kita harus mencintai budaya yang ada. Itu ada budaya dari Indonesia. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julawati Hidayat. NPM saya 211000137. Saya dari kelas C. Dan ini bagian dari keluarga saya yang akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang saya akan berikan tentang Pancasila, toleransi, dan bentuk toleransi. Jadi menurut AA, Pancasila itu apa dan bagaimana? Oke, menurut saya Pancasila itu merupakan sebuah dasar negara di Indonesia yang bisa mengatur perilaku rakyatnya. Secara bahasa,
Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sila juga dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku manusia atau bangsa atau kelakuan ataupun perbuatan yang sesuai dengan adab, akhlak, dan moral. Dan pertanyaan yang kedua, apa itu toleransi menurut AA? Menurut saya, toleransi itu merupakan sikap saling menghargai antar perbedaan, yang mana jika perbedaan tersebut dipandang positif, maka memiliki kekuatan yang dapat mempersatukan. Dan jika dipandang negatif, sebaliknya akan menyebabkan banyaknya konflik di bangsa ini. Dan yang terakhir, pertanyaan dari saya, bagaimana bentuk dari toleransi menurut AA? Menurut saya akan mengambil 3 contoh. Yang pertama itu toleransi antar agama. Ya, tidak membeda-bedakan perbedaan antar agama ya, seperti Kristen atau Islam atau Hindu, Buddha. Yang kedua, toleransi antar suku, tidak membeda-bedakan seperti Jawa, Sunda, dan sebagainya. Yang ketiga, antar ras kulit seperti hitam, putih, coklat, ataupun sebagainya. Terima kasih untuk AA yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan untuk Pancasila sendiri merupakan falsafah dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan Indonesia. Kalau misalnya tidak ada Pancasila, maka seluruh tatanan yang ada di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Nah, Pancasila mempunyai 5 sila yang saling berhubungan atau saling berkaitan. Jikalau salah satu sila tidak berjalan dengan semestinya atau dirubah, maka semua sila tidak berjalan dengan baik pula. Nah, sebagian besar warga negara Indonesia menganggap Pancasila semena-mena atau tidak memperdulikan makna dan manfaatnya. Kita sebagai mahasiswa ataupun warga negara Indonesia harus mengimplementasikan sesuai makna-makna yang terdapat dalam Pancasila. Sekian, terima kasih. Sekarang, apa itu toleransi? Menurut saya, toleransi itu kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda. Toleransi termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Toleransi ini merujuk pada sikap saling menghargai antara sesama. Sikap menghargai itu penting untuk lingkungan yang damai dan beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik dari masyarakat. Jadi, apa bentuk toleransi itu menurut saya, yaitu contoh sikap toleransi secara umum antara lain yaitu menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong menolong antar sesama manusia, tidak mencela agama lain, ras lain, apa maupun berbeda warna kulit. Langkah yang bisa kita lakukan bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari yaitu berteman dengan semua orang, tidak memotong pembicaraan orang lain, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya. Terima kasih. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.